Teman-teman, seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jaga kesehatan selalu ya nakama, karena di beberapa hari belakangan ini cuaca agak sedikit buruk dan juga kurang bersahabat. Kali ini kita lagi-lagi akan membahas beberapa analisa menarik lagi seputar One Piece, dan pembahasan kali ini akan terfokus kepada kru bajak laut topi jerami yang kemungkinan besar akan mendapatkan upgrade kekuatan yang mereka dapatkan di Pulau Egghead. Akan ada beberapa perubahan besar yang akan mereka terima, terutama Tambagon menduga kapal dari mereka yakni Thousand Sunny akan juga ikut dirubah oleh Vegapunk menjadi semakin canggih dan kuat. Jadi apa sajakah upgrade tersebut dan siapa yang berpotensi untuk mendapatkan perubahan yang paling signifikan dari para kru bajak laut topi jerami di Egghead dari segi kekuatan? Kita akan bahas semuanya di sini ya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, siapkan cemilan dulu beserta dengan duduk ternyaman kalian, karena kita akan bersama-sama membahas kekuatan selanjutnya dari upgrade yang akan dilakukan kru Luffy di Egghead. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Pulau Egghead merupakan pulau masa depan yang dibuat oleh Dr. Vegapunk. Dia memodifikasi sedemikian rupa pulau ini hingga nyaris persis seperti kerajaan kuno di masa lalu yang dikatakan megah dan juga punya kemampuan yang benar-benar canggih. Pulau ini kedatangan tamu yakni bajak laut topi jerami yang singgah di pulau ini karena pertemuannya dengan salah satu generasi terburuk yakni Jewelry Bonnie. Nah, saat mereka ingin kesana lah, bayangan Tambagon langsung mengarah dari mereka nantinya akan mendapatkan beberapa tambahan kekuatan yang berwujud teknologi atau semacam tidaknya akan ditanamkan oleh Vegapunk ke beberapa kru dari bajak laut topi jerami. Ilmuwan terkemuka pemerintahan dunia mungkin memiliki satu ataupun dua ide untuk menambah kekuatan menakutkan dari anggota topi jerami. Salah satu yang juga nanti akan mendapatkan suntikan kekuatan adalah kapal dari topi jerami, yakni Thousand Sunny. Berperan sebagai andalan bajak laut topi jerami setelah Arc Aenis Lobby, Thousand Sunny adalah kapal canggih yang mampu mengarungi lautan yang paling sulit sekalipun dalam dunia One Piece. Dibuat dengan kayu pohon Adam, Sunny seperti yang disebut oleh kru menggantikan Going Merry yang merupakan kapal topi jerami sebelum akhirnya rusak pada saat Water Seven Saga. Dalam menyelesaikan kapal dan menemani mereka dalam perjalanan mereka melalui Grand Line, pembuat kapal topi jerami yakni Franky mewujudkan impiannya sendiri untuk berlayar keliling dunia dengan kapal yang ia buat sendiri. Namun saat membangun Thousand Sunny dan menggabungkan banyak modifikasi yang dia lakukan pada desainnya, Franky mendapatkan bantuan dari Iceberg dan Galila Company yang terkenal dalam membangun kapal di Water Seven. Kemajuan teknologi lainnya yang dia tambahkan ke kapal adalah pengalamannya yang dia habiskan di Baltimore, negara masa depan Pulau Karakuri selama time skip. Nah, di sana ia menemukan laboratorium tua milik Vegapunk yang diidolakan Franky karena kejeniusannya. Sekarang setelah bertemu selama arc Pulau Egghead dalam saga terakhir One Piece, bisa dipastikan bahwa Vegapunk akan membantu Franky dalam meningkatkan kapal Thousand Sunny. Desain dari Thousand Sunny sendiri adalah kecerdikan dari Franky sendiri, disempurnakan setelah puluhan tahun membangun Battle Franky dan memodifikasi tubuh cyborgnya sendiri. Setelah kembali dari Pulau Karakuri, Franky cukup akrab dengan karya Vegapunk setelah melakukan penelitian berkali-kali di sana. Akibatnya, Franky menjadi salah satu dari sedikit orang di dunia yang benar-benar dapat memahami dan menciptakan kembali karya Vegapunk dengan segala kerumitannya. Dia berhasil mereplikasi laser yang digunakan oleh Pacifista yang didasarkan pada kemampuan dari Pika Pika no Mi milik Laksamana Kizaru. Itu pun kemudian digunakan untuk meningkatkan kemampuan bertarung tubuh cyborgnya sendiri. Jadi kesimpulannya, Vegapunk memiliki peran yang sangat besar dalam peningkatan yang dirancang oleh Franky untuk Thousand Sunny saat ini, saat kembali ke Kepulauan Sabaody sebelum sesaat topi jerami berangkat ke New World. Mempertimbangkan bahwa Vegapunk sekarang adalah satu-satunya orang di dunia One Piece dengan pengetahuan tentang abad kekosongan dan juga teknologi kerajaan kuno, mungkin tidak terlalu mengejutkan baginya untuk meningkatkan kekuatan kapal yang sudah menakutkan. Seperti yang kita lihat bahwa dia dengan kecerdasan yang luar biasa membuat senjata pemusah massal yaitu Mother Flame yang dipakai oleh Im Sama untuk menghancurkan Pulau Lulusia. Arc Aenis Lobby memperkenalkan senjata kuno Pluton, sebuah kapal perang dengan kekuatan penghancur yang cukup untuk melenyapkan seluruh pulau secara instan. Karena Franky menghancurkan satu-satunya blueprint yang diketahui untuk kapal tersebut. Jadi, ada kemungkinan Vegapunk memperoleh beberapa informasi tentang kapal perang dan persenjataannya ini dari reruntuhan perpustakaan Ohara. Karena dia telah berhasil untuk mendapatkan penelitian yang dilakukan oleh para sarjana Ohara dari pemerintahan dunia. Mungkin tidak berlebihan baginya untuk mengetahui lebih banyak daripada yang dia ungkapkan tentang senjata kuno. Nah, ini adalah salah satu kemungkinan bagaimana dia dapat berkontribusi pada upgrade selanjutnya dari Thousand Sunny. Dengan cara yang sama juga, Vegapunk juga dapat memasukkan aspek Uranus jika diturunkan menjadi senjata buatan manusia yang mirip dengan Pluton. Dia mungkin akan melanjutkan dari desain Franky sendiri dan menambahkan lebih banyak saluran ke Soldier Dock System. Ini akan menyempurnakan kapal topi jerami yang sudah teruji kehebatannya.
Peran sebenarnya yang bisa dimainkan oleh Vegapunk dalam perjalanan topi jerami masih belum dikonfirmasi dan dia mungkin masih menemui ajalnya di tangan satelit York atau ketika dihadapkan oleh marinir yang mendapat perintah untuk mengeksekusinya. Saat ini pertanyaan terbesarnya mungkin adalah apakah dia akan mendapat kesempatan untuk berlayar bersama kru saat melihat keadaan kacau di Pulau Egghead. Meski begitu, masa depan One Piece akan jauh lebih menarik dengan kehadirannya untuk membantu kru topi jerami. Jika dia memang sukses akan bisa lolos dari rencana pelarian bersama topi jerami, maka kemungkinan besar dia akan berterima kasih kepada topi jerami dan memberikan mereka beberapa tambahan kekuatan, baik dalam segi kapal mereka maupun ke kemampuan dari tiap-tiap masing anggota kru topi jerami yang lainnya. Sepertinya beberapa kru dari Luffy ini memang butuh tambahan kekuatan ekstra dari Vegapunk karena musuh yang akan mereka hadapi ke depannya sudah memperlihatkan kemampuan yang benar-benar di luar nalar. Seperti halnya kru dari Yonko lainnya yakni bajak laut Kurohige yang terkonfirmasi semua dari anggotanya memiliki kemampuan yang benar-benar gila. Jadi dengan hal inilah menjadi alasan kuat mengapa kru dari Luffy ini sangat butuh dan wajib mendapat tambahan kekuatan dari Vegapunk. Kita mulai dari Chopper yang kemungkinan akan bisa mengembangkan keahlian medisnya yang dibantu oleh Vegapunk. Mungkin saja Chopper akan bisa belajar beberapa pelajaran dari Vegapunk. Kita pasti akan menunggu bagaimana obrolan menarik antara Chopper dan juga Vegapunk soal penelitian dan juga sains. Dr. Chopper mungkin bisa mengetahui cara menyembuhkan buah iblis Smile. Nah, impian utama Chopper adalah menyembuhkan dunia dari semua macam penyakit. Arc Egghead adalah titik awal yang baik untuknya. Kita lanjut ke Nami yang sangat cocok mendapatkan tambahan kekuatan untuk meningkatkan kemampuan cuacanya. Mungkin bukan kebetulan kalau Nami bisa menggunakan teknik telur cuaca. Selama timeskip One Piece, Franky ingin mengetahui bahwa Vegapunk ingin mengendalikan iklim dengan penemuan ilmiahnya. Nah, Nami sendiri menggunakan klimataknya untuk berbagai serangan cuaca. Jadi, ada kemungkinan dia bisa mengambil sesuatu dari Vegapunk ini. Disinilah kuat dugaan dia akan mendapatkan semacam tambahan kekuatan dengan meningkatkan kemampuan klimataknya, atau bisa dibilang tongkatnya ini akan mendapatkan upgrade besar-besaran. Kita lanjut ke Usopp yang mungkin mengupgrade ketapelnya dengan memakan buah iblis. Nah, buah iblis Zoan dikatakan dapat diimplementasikan ke benda mati. Jadi dengan adanya Vegapunk, masuk akal untuk melihat misteri besar ini akan kita lihat langsung yang akan diperagakan oleh Vegapunk dengan memasukkan buah iblis ke benda mati langsung. Kekuatan buah iblis yang akan dimasukkan ke ketapelnya akan memberikan tambahan kekuatan bagi Usopp untuk melawan musuhnya nanti, dan juga akan punya inovasi unik dan juga ide-ide menarik yang akan dia lakukan dengan senjatanya ini. Mungkin dari kalian punya pendapat tentang buah iblis apa yang cocok digunakan dan dimasukkan ke dalam senjata ketapel milik Usopp ini. Apakah kalian punya ide menarik? Tulis di kolom komentar ya. Sementara itu, Franky bisa saja akan menambahkan Sea Stones atau batu laut ke armornya. Yups, ini akan sangat keren kan jika Franky menggunakan batu laut sebagai bahan armornya. Dia sepertinya sangat amat tertarik dengan senjata yang dimiliki oleh Lilith dengan gelembung pistol yang mengeluarkan semacam energi batu laut. Franky tidak peduli dengan buah iblis ataupun haki, yang hanya dia inginkan adalah semacam teknologi canggih untuk memperkuat daya tahan dan juga serangannya, dan batu laut merupakan alat yang benar-benar cocok untuk Franky saat ini. Kemungkinan ini sangatlah tinggi karena Vegapunk lah yang menemukan cara untuk menempatkan batu laut di dasar kapal untuk mencegah serangan Sea Kings. Kemudian Sanji sendiri akan meningkatkan kemampuan modifikasi genetiknya. Nah, pasti ada alasan mengapa semua mantan ilmuwan Meds memiliki cover story selama Arc Egghead. Mereka mungkin akan mengadakan reuni dalam waktu dekat yang terbukti akan menarik bagi Sanji. Ayahnya akan membantu Vegapunk menemukan faktor silsilah dalam buah iblis. Mungkin dia akan bahkan mendapatkan peningkatan pada modifikasi genetiknya. Yap, jadi itu saja beberapa anggota topi jerami yang bisa akan mendapatkan tambahan kekuatan karena faktor keterkaitan dengan teknologi dari Vegapunk. Mudah-mudahan saja ya ekspektasi kita semua benar-benar akan menjadi kenyataan dan kru Luffy akan semakin kuat dengan hadirnya Vegapunk yang berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan nyawanya dari kejaran pemerintah dunia. Oke, terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagona hari ini ya. Mohon maaf jika ada analisis yang berlebihan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.